Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Di sini kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kita. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Ada Nur Hidayati Akila dengan NIM J111200020. Ada Ali Mustafa dengan NIM J111200026. Kenfil Imawan dengan NIM J111200032 dan saya Endang Sari dengan NIM J111200041. Di sini kita akan menjelaskan tentang akuntansi perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Kemudian selanjutnya definisi dari perusahaan dagang sendiri yaitu perusahaan yang membeli barang untuk tujuan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. Karakteristik perusahaan dagang. Yang pertama, memperoleh laba dengan jalan menjual barang dagangan yang melebihi harga pokok penjualan dan biaya penjualan, sehingga sumber pendapatan utama perusahaan dagang adalah pendapatan penjualan. Yang kedua, membeli barang dengan tujuan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. Yang ketiga, barang dagangan berupa barang konsumsi atau barang produksi dan bahan baku untuk produksi. Selanjutnya, yang keempat, kegiatan perusahaan dagang ini terutama adalah pembelian dan penjualan barang terwujud fisik dengan spesifikasi berat, volume, atau ukuran fisiknya lainnya yang jelas. Yang kelima, adanya barang dagangan yang menimbulkan beban operasi yang disebut harga pokok penjualan, dan biasanya beban ini merupakan porsi yang cukup besar dibanding dengan seluruh beban yang terjadi. Yang keenam, siklus operasi perusahaan dagang. Ada tagihan dikirimkan menerima kas kepada kas, membeli persediaan kepada barang yang diterima, ada persediaan barang dagang, ada barang yang dikirim, dan piutang usaha. Definisi dari perusahaan jasa. Menurut Kotler, perusahaan jasa adalah perusahaan yang menawarkan suatu tindakan yang tidak berwujud menyebabkan perpindahan kepemilikan. Karakteristik perusahaan jasa. Yang pertama, perusahaan jasa tidak membuat produk sehingga kegiatan utama perusahaan jasa adalah menjual atau menawarkan jasa yang dimilikinya. Yang kedua, tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik, meskipun produknya tidak dapat dilihat tetapi manfaatnya dapat dirasakan oleh konsumen atau penggunanya. Yang ketiga, hasil dari usaha jasa sangat subjektif, bergantung terhadap kepuasan konsumen atau pelanggannya. Yang keempat, tidak adanya harga pokok produksi dan penjualan karena perusahaan jasa tidak melakukan kegiatan produksi barang karena tidak membutuhkan bahan baku produksi. Yang kelima, tidak adanya standar harga yang umum karena kebutuhan konsumen atau pelanggan biasanya berbeda-beda tergantung keluhan atau keinginannya. Kemudian, contoh perusahaan jasa. Yang pertama ada jasa transportasi, jasa medis, jasa pegadaian, dan jasa pendidikan. Kemudian,
Perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Yang pertama, dalam kegiatan utama. Di perusahaan dagang, yaitu membeli dan menjual barang dagangan dari pemasok. Sedangkan perusahaan jasa hanya memberikan jasa kepada pengguna jasa. Kemudian, di bagian persediaan, perusahaan dagang memiliki persediaan barang jadi. Di bagian perusahaan jasa tidak memiliki persediaan barang jadi. Pada bagian penentuan harga pokok barang, perusahaan dagang relatif mudah, sedangkan di perusahaan jasa tidak perlu menentukan harga pokok barang. Rekening-rekening dalam perusahaan dagang. Yang pertama, pembelian. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah harga beli barang dagangan yang dibeli selama satu periode. Kemudian, retur pembelian. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah harga barang yang dikembalikan kepada pemasok karena alasan tertentu. Kemudian, potongan pembelian. Akun ini dipergunakan untuk mencatat potongan harga yang diterima dari penjual karena perusahaan membayar harga barang dalam masa potongan. Kemudian, beban angkut pembelian. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah biaya angkut barang-barang yang dibeli jika ditanggung oleh perusahaan. Selanjutnya, penjualan. Akun ini dipergunakan untuk mencatat pendapatan dari penjualan barang dagangan. Kemudian, retur penjualan. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah harga barang yang diterima kembali dari pelanggan karena alasan tertentu. Kemudian, potongan penjualan. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah potongan tunai atau cash diskon yang diberikan kepada pelanggan karena dia membayar dalam masa potongan sebagaimana tertera dalam syarat pembayaran. Selanjutnya, beban angkut penjualan. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah beban pengangkutan barang-barang yang dijual ditanggung perusahaan. Kemudian, utang dagang. Akun ini digunakan untuk mencatat timbulnya utang dagang dan pelunasan kewajiban atas pembelian secara kredit. Selanjutnya, piutang dagang. Akun ini dipergunakan untuk mencatat timbulnya piutang dagang dan penerimaan pelunasan utang atas penjualan secara kredit. Mencatat transaksi dalam buku jurnal umum. Jika penjualan tunai, maka kas bertambah di debit dan penjualan bertambah di kredit. Jika penjualan kredit, maka piutang dagang bertambah di debit dan penjualan bertambah di kredit. Jika potongan penjualan umum, maka kas bertambah di debit, potongan penjualan bertambah di debit, dan piutang dagang bertambah di kredit. Jika retur penjualan secara kredit, maka retur penjualan bertambah di debit dan piutang dagang bertambah di kredit. Jika penjualan secara tunai, maka retur penjualan bertambah di debit, kas bertambah di kredit. Jika pembelian tunai, maka pembelian bertambah di debit dan kas bertambah di kredit. Next, pembelian kredit. Jika pencatatan transaksinya, pembelian bertambah di debit, utang dagang bertambah di kredit. Jika potongan pembeliannya utang usaha, maka bertambah di debit, potongan pembelian bertambah di kredit, dan kas bertambah di kredit. Jika retur pembelian secara kredit, utang dagang bertambah di debit, retur pembelian bertambah di kredit. Jika retur pembelian secara tunai, maka kas bertambah di debit dan retur pembelian bertambah di kredit. Jika angkut pembelian secara kredit, maka pembelian bertambah di debit, beban angkut pembelian bertambah di debit, dan utang dagang bertambah di kredit.
Jika pelunasan utang dagang, maka utang dagang bertambah di debit dan kas bertambah di kredit. Jika penyetoran uang tunai dan barang dagangan ke modal, maka kas bertambah di debit, persediaan bertambah di debit, dan modal bertambah di kredit. Jika pengembalian barang dagangan untuk kepentingan pribadi, maka prefer bertambah di debit, persediaan bertambah di kredit. Nah, ini adalah pedoman penggunaan akun. Jika jenis akunnya harta, saldo normalnya debit, maka penambahan berada di debit, pengurangan berada di kredit. Jika jenis akunnya utang, saldo normalnya kredit, maka penambahan berada di kredit dan pengurangan berada di debit. Jika jenis akunnya modal, maka saldo normalnya kredit, penambahan kredit, pengurangan debit. Jika jenis akunnya pendapatan, saldo normalnya kredit, maka penambahannya di kredit, pengurangannya berada di debit. Jika jenis akunnya beban atau biaya, saldo normalnya debit, maka penambahan berada di debit, pengurangan berada di kredit. Jika jenis akunnya prefer, saldo normalnya debit, maka penambahan berada di debit, pengurangan berada di kredit. Untuk studi kasus akan dijelaskan oleh Renvil Imawan. Silakan. Studi kasus. Akun yang terdapat pada contoh soal jurnal penyesuaian jasa dalam transaksi penjualan hanyalah akun pendapatan jasa saja. Berbeda halnya dengan perusahaan dagang yang terdiri dari akun penjualan, harga pokok persediaan, dan harga pokok penjualan. Berikut adalah contoh jurnal penyesuaian perusahaan jasa yang perlu diperhatikan. Pada tahun 2019, Tuan Akuntan mendirikan sebuah salon dengan nama Kemilau. Pada periode Januari 2019 terdapat data penyesuaian sebagai berikut. Next. Peralatan yang harga 13 juta rupiah disusutkan dengan taksiran umur ekonomi 1 tahun dengan nilai residu 1 juta rupiah. Dibayarkan di muka untuk asuransi gedung dengan masa 1 tahun terhitung 1 Januari 2000 hingga 31 Desember 2019 sebesar 24 juta rupiah. Penyusutan dicatat dengan pendekatan harta atau neraca. Kemudian perlengkapan salon pada neraca saldo awal Januari 2019 adalah sebesar 6 juta rupiah. Sedangkan pada 31 Januari 2019 perlengkapan tersisa hanya 1 juta rupiah. Kemudian diterima pendapatan di muka untuk rias artis secara berkala selama 6 bulan sebesar 6 juta rupiah. Lalu setiap bulan salon tersebut menerima 1 juta rupiah. Pendapatan tersebut dicatat menggunakan pendekatan harta atau neraca. Kemudian pada tanggal 31 Januari 2019 terdapat 5 karyawan yang belum menerima gaji. Setiap orang memiliki hak atas gaji sebesar 2 juta rupiah. Kemudian atas pinjaman uang dari rekan Tuan Akuntan, salon Kemilau memiliki hutang bunga sebesar 500.000 rupiah setiap bulannya selama 1 tahun. Pada akhir Januari 2019, salon Kemilau belum membayar tagihan listrik dan air sebesar 250.000 rupiah. Dari studi kasus di atas, inilah jurnal penyesuaian salon Kemilau. Beban penyusutan peralatan, debit 1 juta, akumulasi penyusutan peralatan, kredit 1 juta. Beban asuransi, debit 2 juta, asuransi dibayar di muka, kredit 2 juta. Beban perlengkapan, debit 5 juta, perlengkapan, kredit 5 juta. Pendapatan diterima di muka, debit 1 juta, pendapatan jasa, kredit 1 juta. Beban gaji, debit 10 juta, hutang gaji, kredit 10 juta.
Beban bunga debit 500.000, hutang bunga kredit 500.000. Beban listrik dan air debit 250.000, hutang listrik dan air kredit 250.000. Jadi total debit dan kredit, total dari debit adalah 19.750.000 dan total dari kredit adalah 19.750.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.